257, episode 45 masuk sebagai karakter 3. Berbagai hal telah diselesaikan secara kasar. Aku menghela nafas lega ketika aku melihat Yo Jong Hyuk melalui layar saluran. Saya khawatir tentang biro yang tiba, tetapi untungnya, Yo Jong Hyuk lebih cepat. Itu adalah pilihan yang baik untuk menyampaikan pesan kepada Uril melalui Yang Hayong. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, tersenyum cerah. Uril yang membawa Yo Jong Hyuk ke tempat itu. Yo Jong Hyuk marah padaku karena insiden Breaking the Sky Sword Sein, jadi aku memutuskan bahwa kata-kata Uril akan lebih berpengaruh pada Yo Jong Hyuk. Yang Hayong memperhatikan Bi Hyung di layar dan bergumam, ini pertama kalinya aku melihat seorang Dokkaebi yang begitu tak berdaya. Kisah-kisah rasial saling terkait. Untuk berurusan dengan seorang Weni, seorang Dokkaebi hebat atau setidaknya 4 Dokkaebis harus muncul. Petik 2. Petik 2. Kamu tahu itu sangat baik. Aileen mengatakan bahwa segala sesuatu tentang para Dokkaebis dan Weni tertutupi oleh kerudung. Petik 2. Ini adalah informasi dasar di antara rasi bintang. Yang Hayong menatapku dengan mata hormat yang aneh setelah mendengar kata-kataku. Tentu saja, tidak semua rasi bintang mengetahui informasi ini. Layar menunjukkan close-up pendek Bio dan Yo Jong Hyuk memegangnya. Aku akan membalas dendam untukmu. Selamat jalan, Kapten. Kerja bagus. Aku akan menyerahkannya padamu. Istirahat. Kalimat yang hanya bisa saya lihat adalah melewati kepala saya. Sekarang kata-kata ini telah pergi ke tempat yang seharusnya. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tetapi satu hal yang pasti. Setidaknya sekarang mereka saling memahami tanpa kata-kata. Hal-hal yang saya tidak bisa baca pasti menyentuh mereka. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa kesepian memikirkannya. Petik 2. Kim Dokja. Yang Hayong menatapku. Aku menggaruk kepalaku dan dengan cepat membuka mulutku. Bagaimanapun, Yo Jong Hyuk akan melakukannya entah bagaimana. Sisi ini harus siap. Petik 2. Kotoran. Sudah. Yang Hayong dan aku melihat keluar jendela kantor pada saat bersamaan. Awan pasir berkumpul di balik tembok kompleks industri. Ada keributan di antara warga. Saya bisa melihat Mark dan anggota parlemen lainnya menenangkan mereka. Oh, ada beberapa rasi bintang yang pemarah. Masih ada 48 jam hingga seleksi Raja Iblis. Suara akrab seorang Dokkaebi terdengar di udara. Jauh di atas kompleks industri, Dokgak menatapku dan tertawa. Aku awalnya berpikir awalnya seharusnya lebih membosankan. Dia jelas-jelas tersenyum tetapi matanya penuh dendam terhadap saya. Tidak peduli betapa dia membenciku, dia tidak bisa memulai permainannya sendiri dalam cerita seleksi Raja Iblis. Kali ini, tidak buruk untuk memulai lebih awal. Apa? Subskenario baru telah diperoleh. Subskenario, konfirmasi, telah dimulai. Saya melihat jendela yang muncul dan memperhatikan bagaimana hal-hal berkembang. Subskenario, dengan tidak adanya Bio dan Bi Hyung, brengsek ini. Plus. Subskenario, skirmish. Kategori, sub. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi yang jelas, lindungi, story core, dari kompleks industri untuk waktu terbatas. Atau mencurinya. Batas waktu, 48 jam. Kompensasi, kualifikasi sisi serang untuk seleksi Raja Iblis. Sisi pertahanan 200.000 koin, tanda tanya. Kegagalan. Plus. Aku mengerutkan kening. Itu mungkin subskenario tetapi membuka skenario dengan cara ini jelas di luar kebiasaan. Beberapa rasi bintang tidak puas dengan proses Dokgak yang tidak adil. Beberapa rasi meminta penyaringan kesesuaian probabilitas. Untungnya, saya bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Aku tahu beberapa dari kalian akan berpikir begitu. Tentu saja ada ketidakadilan. Jumlah pembela dan penyerang tidak sama. Dokgak mencibir padaku. Itu adalah senyum yang memberitahu saya bahwa saya bisa menangani skenario seperti itu. Itu adalah provokasi yang jelas. Jadi, aku sedikit menyesuaikan tingkat kesulitannya. Sejauh menyangkut subskenario ini, rasi bintang individu penyerang dan pembela akan memiliki level yang sama. Saat Dokgak berbicara, aura samar mengelilingi tubuh inkarnasi saya. Statistik semua orang yang berpartisipasi dalam skenario diperbaiki. Perlahan aku mengepalkan tinjuku sebelum membukanya. Konstelasi menyerang akan menerima hukuman yang sama. Saya tidak bisa melihat apakah statistik saya turun atau meningkat. Beberapa rasi bintang masih memprotes bahwa skenario ini bertentangan dengan probabilitas. Ekspresi Dokgak bermasalah. Jangan katakan itu. Ini benar-benar, Anda semua menjadi lemah. Apakah Anda sudah lupa bahwa skenario itu menyenangkan karena sulit? Saluran itu menjadi berantakan dengan pesan tidak langsung yang mendukung dan menentangnya. Sementara itu, Dokgak maju dengan skenario. Kamu saat ini adalah pemilik kompleks industri Kim Dokja. Kamu memainkan peran, back, di skirmish. Kamu harus melindungi story core dari rasi bintang yang menyerang. Aku tersenyum pahit saat menghadapi Dokgak. Ya, inilah yang dia pikirkan. Kim Dokja, bagaimana? Daripada menjawab Yang Hayong, saya membuka lebar dan berteriak ke arah warga. Semua warga negara, ini adalah pertama kalinya saya secara pribadi menyapa Anda. Suara sejatiku bergema di seluruh kompleks industri. Saya sekali lagi menarik napas dan berteriak,
tolong tenang dan berkonsentrasi pada kata-kata saya. Suara Adipati didengar untuk pertama kalinya dan semua warga negara menatapku. Suara-suara datang dari semua tempat. Itu adalah Kim Dokja. Orang itu adalah Duke. Sayangnya, saya tidak bisa memenuhi harapan mereka. Aku tidak bisa melindungimu. Mungkin belum pernah ada Duke seperti itu di dunia iblis. Selain itu, saya berharap tidak akan ada lagi di masa depan. Jadi jangan mati di sini seperti anjing dan temukan cara hidupmu sendiri. Saya pribadi akan merekomendasikan kompleks industri Yojong Hyuk. Saya bisa melihat mulut warga terbuka karena pernyataan saya yang absurd. Bahkan Mark mendongak dengan bingung dari tempat dia menenangkan warga. Tetap saja, itu tidak bisa dihindari. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Seharusnya tidak ada pengorbanan yang tidak perlu dalam skenario ini. Apakah Anda ingin membebaskan warga kompleks industri Anda? Bebaskan, bebaskan. Semua warga kompleks industri dibebaskan dari pengaruh Anda. Warga kompleks industri Kim Dokja telah menerima skenario pelarian. Warga kompleks industri Kim Dokja sekarang dapat memilih kompleks industri. Anda telah memperoleh kisah legendaris baru. Kisah, pembebas kompleks industri, telah diperoleh. Pesan mengalir keluar dan saya meninggalkan pesan terakhir. Semuanya, silakan pergi. Aku akan menghentikan mereka sampai semua orang pergi. Bihyung mungkin menentang hal ini jika dia ada di sini tapi sekarang dia berbaring di tempat yang jauh. Warga kompleks industri memberikan tepuk tangan meriah untuk pengorbanan mulia Anda. Terima kasih tapi saya tidak merencanakan pengorbanan yang mulia. Saya fokus pada energi yang datang dari luar penghalang kompleks industri. Ada 4 sumber energi besar. Setidaknya 4 rasi bintang mendekat. Yang Hayong, ambil Han Myungo dan Breaking the Sky Master. Larilah dan jangan melihat ke belakang. Jangan pernah berpikir untuk melawan mereka. Petik 2. Apa? Saya tidak mau. Petik 2. Aku tidak peduli jika kamu mau. Pergi langsung ke Yojong Hyuk. Segera. Ada 4 yang datang sekarang tetapi akan ada lebih banyak di belakang mereka. Mereka bukan sesuatu yang transenden, manusia yang jenis kelaminnya ambigu dan pria parubaya yang sedang hamil bisa hadapi. Aku salah satu dari mereka. Saya segera berlari ke bawah dan mengeluarkan Story Core of the Factory. Pabrik sudah berhenti berjalan. Yang penting adalah melindungi Story Core ini. Saya tidak harus tinggal di kompleks industri untuk mempertahankannya. Saya membuka bookmark dan menggunakan Way of the Wind untuk naik ke dinding kompleks industri. Apa ini yang kau inginkan? Keempat rasi yang mendekat mendengarkan saya. Jika kamu menginginkannya maka kamu harus membawanya pergi. Rasi bintang yang menakutkan mengikuti di belakangku. Alasan saya bisa melarikan diri adalah karena kami memiliki statistik yang sama. Mereka berusia 4 dan saya adalah 1. Saya tidak punya banyak kesempatan, terlepas dari apakah rasi bintang tinggi atau rendah. Saya menabrak hambatan menggunakan Way of the Wind. Rasi bintang mengkonfirmasi saya memegang Story Core dan mulai mengejar saya. Jika mereka membawa saya ke sini, mereka bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Raja Iblis. Tidak aneh bagi mereka untuk mengamuk seperti ini. Dok Gak menertawakanku. Hahaha, sangat mudah untuk melarikan diri. Rasi bintang, apakah Anda benar-benar ingin tetap di saluran Bihyung untuk menonton orang seperti itu? Bajingan ini, aku tidak akan menderita dari skenario ini jika Bihyung tidak terganggu. Namun, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena Bihyung tidak ada di sini. Meminta kenaikan tingkat keanggotaan Tas Dokkaebi. Saya sudah menjadi level Platinum, yang merupakan peningkatan 2 level. Namun, Platinum bukan peringkat tertinggi. Dokkaebi yang bertugas saat ini tidak ada. Pembaruan status akan dieksekusi secara otomatis karena ketidakhadiran Dokkaebi. 500.000 koin telah dikonsumsi. Selamat, Anda telah menjadi anggota berlian Tas Dokkaebi. Karena peningkatan tingkat keanggotaan, daftar item dari Tas Dokkaebi akan diperbarui. Anggota berlian dapat membeli barang-barang eksklusif VIP. Jika ingatanku benar, item akan sudah dirilis sekarang. Anda dapat melihat daftar item VIP eksklusif. Jika Bihyung ada di sini, dia akan menyembunyikan daftar ini bahkan jika dia mati. Itu karena sejarah hitam Bihyung adalah di antara item dalam daftar ini. Plus. Asterisk kotak cerita acak Fair 1.3, 20.000 C. Asterisk Story Fusion Box Fair 1.3, 200.000 C. Plus. Seperti yang diharapkan, barang-barang koin gila ini sedang dijual. Untungnya, versi yang diperbarui adalah yang saya cari. Sial, apa peluangnya? Mengapa mereka tidak menerbitkan odd? Petik 2. Di ronde ke-71, Kim namun membeli barang yang salah ini dan hancur. Anda telah membeli 10 kotak cerita acak. Anda telah membeli 1 Story Fusion Boxes. 400.000 koin telah dikonsumsi. Kotak cerita acak adalah salah satu dari beberapa item judi yang menghabiskan koin untuk mendapatkan cerita. Karena deskripsi bahwa cerita kelas kuasi mitos terbaik dapat diperoleh, inkarnasi dan rasi bintang berlari menuju item ini setelah dirilis di pasar. Tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa mereka semua menjadi bangkrut.
Hasilnya alami. Peluang mendapatkan cerita sejarah dari kotak acak kurang dari 0,001% dan peluang cerita semu mitos bahkan tidak 0,00001%. Lalu bagaimana dengan 99,99% sisanya? Gila, 50 cerita sejarah. Bahkan ada kelas terendah. Apakah ini lelucon? Petik 2. Aku meraih kotak yang jatuh dan membukanya dengan mulut. Apakah Anda ingin menggunakan kotak cerita acak? Saya tahu ada sedikit peluang cerita bagus keluar dari kotak ini. Lalu mengapa saya menginginkan kotak ini? Kisah yang saya inginkan bukanlah cerita yang bagus. Cerita, Kepala Bahu Nifit, telah diperoleh. Cerita, Don't Cut My Hair, telah diperoleh. Kisah, Liontin Hidung Menggantung dari Hidung. Kisah, Menggantung Anting-Anting dari Telinga. Memang, seperti yang saya lihat di Ways of Survival. Dalam versi 1.3 dari Storybox, ada lebih dari 80% kemungkinan cerita mengenai tubuh keluar. Yang paling umum dari mereka adalah gantung-gantung hidung dari gantung dan gantung-gantung dari telinga. Dari belakang saya, taring ular menyerempet sisi dan paha saya. Itu adalah serangan yang mengandung kekuatan cerita. Aku menggertakkan gigiku dan mengaktifkan Way of the Wind hingga yang paling ekstrim, bersembunyi di balik reruntuhan bangunan. Saya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Sebelum, adalah, kamu. Saya mengabaikan suara yang benar-benar jelek dan mengkonfirmasi cerita yang baru saja saya peroleh. Plus. Cerita sejarah, Liontin Hidung Menggantung dari Hidung. Deskripsi, jika Anda meletakkan sesuatu di hidung Anda, itu akan memicu efek yang membuatnya terlihat seperti aksesori. Item itu tidak masalah. Plus. Cerita tingkat sejarah, gantung anting-anting dari telinga. Deskripsi, jika ada yang digantung di telinga Anda, efek yang membuatnya terlihat seperti anting-anting akan diaktifkan. Ini adalah kisah yang dibuat dalam kombinasi dengan Nose Pendant Hanging from the Nose. Plus. Tak perlu dikatakan, kisah-kisah ini tidak membantu ketika harus menembus situasi saat ini. Namun, itu berbeda dengan item berikutnya. Plus. Informasi barang. Nama, Story Fusion Box Fair 1.3. Peringkat. Deskripsi, dapat menyatukan berbagai jenis cerita. Ada kemungkinan yang sangat rendah untuk secara acak membuat cerita yang lebih bermutu. Plus. Item yang memiliki probabilitas sangat rendah untuk menghasilkan cerita tingkat tinggi saat mencampur kombinasi cerita tertentu. Awalnya, item ini tidak terlalu berguna. Kisah-kisah yang sama disatukan menghasilkan hasil yang berbeda setiap kali dan kemungkinan mendapatkan cerita yang bagus sangat rendah. Namun demikian, menurut pernyataan karakter, ada bug di versi 1.3 dari kotak Fusion. Penjualan kotak dihentikan karena ini. Sial, aku harus mencobanya sebelum Anna Croft. Ada bug dengan versi 1.3 untuk Story Fusion Box. Ketika mencampur cerita-cerita tertentu, orang pertama yang melakukannya harus menerima cerita tertentu. Kedua cerita itu dituangkan ke dalam kotak tanpa ragu-ragu dan ada kilatan cahaya yang terang. Sebuah pesan memasuki telingaku bersamaan dengan rasa sakit yang berdenyut. Kisah legendaris, mendistorsi segala sesuatu sebagai satu kesenangan, telah diperoleh. TL, Rainbow Turtle.